Jejak Aceh di Jepara. Pangeran Kaliamat alias Wintang berasal dari luar Jawa, yaitu Aceh. Nama aslinya adalah Pangeran Taib, putra Sultan Mukhayat Shah, Raja Aceh yang memerintah tahun 1514 sampai 1528. Pangeran Taib berkelana ke Tiongkok dan menjadi anak angkat seorang menteri bernama Chi Hiong Guan. Nama Wintang adalah ejaan Jawa untuk Sheng Bintang, yaitu nama baru Pangeran Taib. Wintang dan ayahnya Chi Huanggang kemudian pindah ke Jawa. Di sana Wintang alias Taib mendirikan desa Kaliamat yang saat ini berada di wilayah Kecamatan Kaliamatan. Dia pun dijuluki sebagai Pangeran Kaliamat setelah menikah putri Bupati Jepara bernama Ratna Kencono, yang kemudian dikenal sebagai Ratu Kaliamat. Pangeran Kaliamat alias Wintang alias Taib menjadi anggota keluarga Kerajaan Demak. Kemudian beliau digelari dengan nama Pangeran Hadiri. Pangeran dan Ratu Kaliamat memerintah bersama di Jepara. Sheng Hiong Wan bersama sang ayah angkat dijadikan patih bergelar Sungging Badar Daung, dan beliau mengajarkan seni ukir di tanah Jepara. Pada tahun 1549, Sunan Prawata, Raja keempat Demak, mati dibunuh utusan Arya Pinangsang. Sepupunya yang menjadi Bupati Jipang, Ratu Kaliamat, menemukan keris Kiai Betok milik Sunan Kudus menancap pada mayat kakaknya itu. Maka Pangeran dan Ratu Kaliamat pun berangkat ke Kudus minta penjelasan Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah pendukung Arya Pinangsang dalam konflik perebutan tahta sepeninggal Raja Trengganu. Ratu Kaliamat datang menuntut keadilan atas kematian kakaknya. Sunan Kudus menjelaskan semasa muda Sunan Prawata pernah membunuh Pangeran Sekar Sedalepen, ayah daripada Arya Pinangsang. Ratu Kaliamat kecewa atas sikap Sunan Kudus. Ia dan suaminya memilih pulang ke Jepara. Di tengah hutan mereka dikeroyok anak buah Arya Pinangsang. Pangeran Kaliamat pun tewas. Konon ia sempat merambat di tanah dengan sisa-sisa tenaga, sehingga oleh penduduk sekitar daerah tempat meninggalnya Pangeran Kaliamat disebut Desa Prambatan. Ratu Kaliamat berhasil meloloskan diri dari peristiwa pembunuhan itu. Ia kemudian bertapa telanjang di Gunung Danaraja dengan sumpah tidak akan berpakaian sebelum berkeset kepala Arya Pinangsang. Harapan terbesarnya adalah adik iparnya, yaitu Hadi Wijaya alias Joko Tingkir, Bupati Pajang, karena hanya ia yang setara kesaktiannya dengan Bupati Jipang. Hadi Wijaya segan menghadapi Arya Pinangsang secara langsung karena sama-sama anggota keluarga Demak. Ia pun mengadakan sayembara yang berhadiah tanah Mataram dan padi. Sayembara itu dimenangi oleh Ki Ageng Pemanahan dan Ki Penjawi. Arya Pinangsang tewas di tangan Suta Wijaya, putra Ki Ageng Pemanahan. Ratu Kaliamat kembali menjadi Bupati Jepara. Setelah kematian Arya Pinangsang tahun 1549, wilayah Demak, Jepara, dan Jipang menjadi bawahan Pajang yang dipimpin oleh Raja Hadi Wijaya. Pada tahun 1564, Sultan Ali Riyad Shah dari Kesultanan Aceh
meminta bantuan Demak untuk menyerang Portugis di Malaka. Saat itu, Demak dipimpin seorang bupati yang mudah curiga bernama Arya Panggiri, putra Sunan Prawata. Utusan Aceh dibunuhnya. Akhirnya Aceh tetap menyerang Malaka tahun 1567 meskipun tanpa bantuan Jawa. Serangan itu tentunya gagal. Pada tahun 1573, Sultan Aceh meminta bantuan Ratu Kaliamat untuk menyerang Malaka kembali. Ratu mengirim 300 kapal berisi 15.000 prajurit Jepara. Pasukan yang dipimpin oleh Ki Demang Laksamana itu baru tiba di Malaka pada bulan Oktober 1574. Padahal saat itu pasukan Aceh sudah dipukul mundur oleh Portugis. Meskipun 2 kali mengalami kekalahan, namun Ratu Kaliamat telah menunjukkan bahwa dirinya seorang wanita yang gagah berani. Bahkan Portugis mencatat sebagai Rainha de Jepara, Senhora Poderosa Erisha de Crinicidem, yang berarti Ratu Jepara, seorang wanita yang kaya dan berkuasa, seorang perempuan pemberani. Ratu Kaliamat meninggal dunia sekitar tahun 1579. Ia dimakamkan di dekat makam Pangeran Kaliamat di Desa Mentingan. Wanita pemberani bersuamikan putra Aceh ini dikenal sebagai ratu yang sangat berani dalam memimpin kerajaan. Hasilnya, buah karya Pangeran Hadiri mengajarkan masyarakat Jepara seni ukir sampai sekarang masih terkenal ke seluruh Nusantara.